Terus ada yang bilang lagi, kalau ternyata semua agama mengajarkan yang sama, kenapa kita nggak ikutan agama yang lain gitu? Enggak, sama-sama mengajarkan kebaikan tapi kebenarannya berbeda. Oh, oke. Soal kebenarannya Kebaikannya berbeda. sama tapi kebenarannya yang berbeda gitu. Oke. Kebenarannya berbeda kan, konsep Tuhannya, kitab sucinya, ibadahnya, nabinya juga berbeda. Oke. Tapi ternyata ketika kita telusuri, agama itu mengajarkan kebaikan semua gitu. Gak ada yang agama misalnya kalau Anda ketemu dengan orang berbeda agama, pentung dia. Nggak ada. Nggak ada gitu. Jadi ya udah gitu. Itu fans club kayaknya. Bukan agama. Jadi akhirnya agama itu kan soal hati. Iya. Intinya kan tadi kita bicara bukan soal pikiran utamanya, soal hati. Sehingga nggak bisa kita memaksakan agama. Makanya Quran bilang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi akhirnya ya udah, karena ini urusan hati, urusan tingkah lakunya semua baik gitu. Tapi urusan hati mana yang lebih klik? Saya merasa Islam lebih klik gitu. Kemudian pendeta Yeri merasa kliknya dengan Protestan. Ya udah jalani masing-masing. Menurut saya musuh semua agama adalah mereka yang memeluk agama tapi menjadi pribadi yang buruk. Yaitu mengkhianati nilai-nilai agamanya. Karena gini, saya sering katakan bahwa cinta itu tidak punya agama, tapi semua agama mengajarkan tentang cinta. Jadi umat beragama yang menjadi musuh kita bukan yang berbeda agama, tapi yang mengkhianati nilai-nilai cinta kasih itu. Karena cinta kasih itu adalah nilai semua agama. Nah, terakhir untuk nutup obrolan kita, kan Anto punya buku tuh, Tuhan Ada di Hatimu. Iya. Nah, itu sebenarnya bukunya tentang apa? Iya, itu buku baru saya, judulnya Tuhan Tak di Ka'bah, Tuhan Tak di Vatikan, dan Tuhan Tidak di Tembok Ratapan. Tuhan Ada di Hatimu. Jadi sejatinya Tuhan itu bukan di Ka'bah sebagaimana keyakinan umat Islam. Ka'bah itu kiblat sholat saja yang ditunjuk oleh Allah. Iya. Orang Kristen meyakini Vatikan, enggak. Tembok ratapan menurut orang Yahudi, enggak. Aslinya Tuhan itu ada di hati. Kita mau haji 10 kali, mau umroh setiap tahun dan setiap bulan, mau haji setiap tahun, tapi kalau nggak pakai haji, itu hajinya nggak akan diterima oleh Allah. Nggak pakai hati? Nggak pakai hati. Okay. Kalau nggak pakai hati, dia nggak akan pernah mabrur. Dia mentok dapat gelar haji saja untuk disombongkan ke tetangganya. Dan gelar haji itu palsu, karena tidak mabrur. Jangankan gelar hajinya, oleh-olehnya itu rata-rata palsu. Karena belinya di Tanah Abang. Iya. Dia bilangnya saya beli di Jeddah ini. Aduh, pantas antum jualan oleh-oleh haji ya. Gitu. Iya. Jadi gitu. Walaupun ke haji setiap tahun, umroh setiap bulan atau setiap apalah, setiap minggu tapi kalau nggak bawa hati, dia nggak akan pernah bertemu dengan Allah di Ka'bah gitu. Tapi ada satu tokoh di masa tabi'in, di masa 2 generasi setelah Nabi Muhammad, itu ada seorang tokoh yang dia gak pernah ke Ka'bah, gak pernah berangkat haji. Dia selama 30 tahun menjadi tukang sol sepatu yang biasanya lewat di depan rumah kita. Sol sepatu. Nah, itu kerjaan dia. Dia tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu yang rusak. 30 tahun habis dimakan hasil pekerjaannya, tapi bisa lah nabung dikit-dikit sampai 30 tahun cukup untuk berangkat haji. Dan ketika beberapa bulan dia mau berangkat haji, istrinya ngidam makanan yang wanginya masuk ke rumah dia. Mintain ke tetangga. Coba dia cari sumbernya mana, ternyata tetangga jauhnya dia. Dia masuk, ternyata orang itu kata yang muncul perempuan tua umur 60-an tahun. Saya minta makanan kamu dong sedikit aja agar istri saya selesai ngidamnya gitu. Kata dia gak bisa karena makanan ini halal bagi kami, haram bagi kamu. Waduh, ini kesesatan apa lagi? Kemudian kata, kok bisa, kata orang ini. Kemudian kata perempuan ini, karena makanan ini sebenarnya adalah bangkai dari kerbau. Bangkai itu kan haram dalam Islam. Tapi halal bagi saya karena gak ada makanan lain bagi saya. Jadi dia dan 6 anaknya, ternyata dia seorang janda dengan 6 anak yatim. Ya Allah. Yang gak punya makanan untuk dimakan hingga harus makan bangkai. Akhirnya orang itu menangis, dia pulang, ambil semua dana hajinya, dia berikan ke wanita ini. Agar dia bisa makan dan hidupnya menjadi sejahtera.
Oke. Dan Merinding ada denger. seorang jamaah haji tahun itu yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak yang kemudian bermimpi ternyata orang ini haji di tahun itu dalam mimpinya dia. Masya Allah. Dia tertidur di Masjidil Haram, dia bermimpi bahwa orang ini berangkat haji tahun itu dan menjadi satu-satunya haji mabrur tahun itu, dan yang menjadikan semua jamaah haji mabrur di tahun itu karena keberkahannya orang ini. Masya Allah. Padahal dia gak pernah berangkat haji. Makanya kata saya, tawaf yang paling bisa kita lakukan sebelum kita tawaf mengelilingi Ka'bah adalah tawaf mengelilingi rumah janda, yatim, orang fakir dan orang miskin untuk kita membantu mereka secara ekonomi. Secara ekonomi. Janda secara ekonomi dibantu, bukan dengan pendekatan lainnya. Jadi akhirnya dia kayaknya itu udah bisa ngebaca arah Anda mau kemana nih. Iya. Karena saya menyimak Instagram Anda. Baiklah, teman-teman Insight, terima kasih banyak yang sudah menonton acara hari ini barengan sama Habib Hussein. Luar biasa ilmunya. Wah, top deh. Pokoknya intinya nih ya, sekali lagi, intinya adalah kita nggak boleh saling ngambil jobnya. Itu kuncinya. Semoga apapun yang disampaikan sama Habib Hussein Ja'far Al-Hadar ini bisa kita terima dengan baik. Kalau ada perbedaan, jangan ada baper sama sekali. Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Kalau gitu Habib Hussein pamit, terus juga saya Sahil Mulahela pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Talata Ibnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.